Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini akan membahas progres minggu kedua mengenai market analisis dari inovasi fintech kami, yaitu Satuin, yang beranggotakan saya, Safrin Dasari. Saya Anissa Zikria. Saya Francisca. Saya Vina Haura. Untuk yang pertama ada current state of the fintech industry. Untuk yang pertama ada kondisi core business payment di market saat ini, yaitu meningkatnya transaksi digital. Hal ini mendorong pertumbuhan core business payment, terutama pada layanan transfer antar individu dan merchant. Yang kedua, peningkatan permintaan keamanan. Yang ketiga, munculnya pemain baru termasuk fintech dan startup. Hal ini akan meningkatkan persaingan dan mendorong inovasi dalam layanan dan teknologi. Yang terakhir, perubahan regulasi. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh pelaku bisnis agar dapat mematuhi aturan dan memberikan layanan yang aman dan legal. Yang kedua, ada beberapa industri yang erat kaitannya dengan core business payment, yaitu industri fintech, industri e-commerce, retail, transportasi, serta media dan hiburan. Next. Untuk selanjutnya, ada beberapa solusi terdekat yang disediakan oleh financial industry untuk core business payment dengan teknologi biometrik adalah transfer uang antar individu dan merchant dengan kode unik yang imaterial dan menggunakan teknologi biometrik untuk verifikasi. Yang kedua, pembayaran tagihan seperti listrik, air, dan telepon dengan menggunakan kode unik dan teknologi biometrik. Yang ketiga, ada e-wallet untuk menyimpan uang elektronik dan melakukan berbagai transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian online. Dan yang terakhir ada layanan pembayaran di merchant dengan menggunakan kode unik dan teknologi biometrik. Dan untuk manfaat teknologi biometrik untuk core business payment yaitu meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Next. Selanjutnya, Trend and Emerging Technologies, yaitu revolusi industri membuat munculnya teknologi-teknologi baru yang lebih canggih dan dapat memudahkan penggunaan dalam industri teknologi finansial. Berikut beberapa teknologi yang hadir dalam industri teknologi finansial, ada Artificial Intelligence dan Machine Learning, yang mana AI itu adalah bidang yang mencakup berbagai teknik dan teknologi yang memungkinkan komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Sedangkan machine learning itu adalah subbidang dari AI yang berfokus pada pengembangan algoritma. Lalu ada blockchain, yang mana itu sistem terdesentralisasi yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam sebuah buku besar digital yang aman dan transparan. Lalu ada API integration atau Application Programming Interface, yaitu serangkaian definisi dan protokol yang memungkinkan berbagai aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. Lalu yang keempat ada mobile first approach, yang mana itu adalah pendekatan dalam desain dan pengembangan aplikasi atau situs web yang berfokus pada perangkat mobile terlebih dahulu sebelum memperluas ke versi desktop. Lalu yang terakhir ada biometrics, yaitu adalah mengacu pada penggunaan karakteristik fisik atau perilaku unik seseorang untuk mengidentifikasi atau mengautentikasi identitas mereka, termasuk penggunaan fitur sidik jari, pengenalan wajah, iris mata, suara, dan pola perilaku seperti cara berjalan atau mengetik. Boleh di next. Selanjutnya ada key competitors dari bisnis kami, yaitu yang pertama ada GoPay, lalu ada OVO, Dana, dan juga Link Aja. Selanjutnya ada competitive landscape-nya. Nah, di sini ada beberapa aspek, yaitu ada layanan, target audience, strategi pemasaran, strength, dan juga weakness dari bisnis kami dengan beberapa kompetitornya, yaitu ada GoPay, OVO, Dana, dan juga Link Aja. Yang pertama ada layanan. Jadi di bisnis kami Satuin, kami menawarkan layanan dengan fitur transfer sesama fintech payment dengan kode unik imaterial dan juga bisa transfer kepada merchant. Lalu untuk GoPay, OVO, dan juga Dana itu sama-sama memiliki fitur transfer ke sesama pengguna dan juga transfer ke merchant. Nah, untuk Link Aja ini terdapat fitur integrasi pembayaran kepada merchant dan juga ke tagihannya. Nah, dari GoPay ini dia juga menyediakan layanan pay later. Nah, OVO dan juga Dana juga memiliki layanan pay later, tapi hanya untuk beberapa pengguna tertentu. Lalu untuk Link Aja ini dia hanya sebagai pay later-nya itu sebagai pembayarannya aja, jadi dikoneksi ke fintech lending lainnya. Lalu untuk target audiensnya dari bisnis kami ada individu dengan frekuensi transfer yang tinggi, UMKM, dan juga fintech lainnya. Untuk GoPay target audiensnya itu konsumen
di perkotaan yang melek teknologi. Untuk OVO ini individu, UMKM, dan juga fintech lainnya. Untuk dana juga sama, individu, UMKM, dan fintech lainnya. Dan untuk link aja ini masyarakat dari kota Tier 1 dan Tier 2, di mana Tier 1 ini kebanyakan masyarakatnya di umur 20-24, dan untuk kota Tier 2 ini kisaran umur 35-40. Nah, untuk strategi pemasarannya, dari bisnis kami ini menggunakan digital dan partnership marketing, dan juga ada loyalty programs dan referral programs. Lalu di GoPay juga memiliki loyalty programs, lalu menyediakan diskon dan program, dan juga menggunakan digital marketing. Untuk OVO, dia menawarkan promo cashback, lalu berkolaborasi dengan mitra strategis. Untuk Dana, dia menawarkan produk sesuai kebutuhan pengguna dan juga bermitra di berbagai skala. Untuk link aja, dia juga berkolaborasi dengan mitra strategis. Untuk strength-nya, bisnis kami ini memiliki keamanan tinggi, mudah digunakan, efisien, dan juga memiliki beragam opsi pembayaran. Untuk GoPay, dia mudah digunakan, cepat, dan memiliki basis pengguna yang besar. Untuk OVO, dia juga memiliki jaringan mitra yang luas. Untuk Dana, dia memiliki beragam opsi pembayaran. Dan untuk link aja, dia memiliki integrasi layanan untuk konsumennya. Untuk weakness-nya, bisnis kami ini merupakan pendatang baru, jadi basis penggunanya masih cenderung lebih kecil daripada kompetitors. Lalu untuk GoPay, OVO, dan Dana ini dia untuk top up saldonya masih dikenakan biaya admin. Tapi untuk Dana ini ada beberapa bank yang sudah tidak ada adminnya. Untuk link aja ini juga masih dikenakan admin untuk top up saldonya. Berikutnya SWOT analisis dari bisnis kami yaitu satuin. Yang pertama dari strength-nya, keamanannya tinggi. Kenapa? Karena biometrik ini sulit dipalsukan dibanding dengan kata sandi atau PIN. Selanjutnya ada kenyamanan user, pengurangan penipuan, peningkatan kepercayaan pengguna, dan juga efisiensi operasional karena mudah digunakan. Untuk weakness-nya, tentunya biaya implementasi yang tinggi, masalah privasi dan keamanan jika data biometrik tidak dikelola dengan baik, adanya masalah teknis dan juga aksesibilitas karena tidak semua pengguna dapat menggunakan teknologi biometrik. Boleh dilanjut? Untuk opportunities-nya, kami ada peluang pertumbuhan pasar, kolaborasi, inovasi teknologi, dan juga kepatuhan regulasi. Sedangkan untuk ancamannya, tentu saja ada cyber attack, masalah di kepatuhan regulasi pula, adanya persaingan pasar, dan juga resistensi pengguna, karena tidak semua pengguna mau menggunakan teknologi biometrik. Selanjutnya untuk identification target audience and consumer needs. Untuk identifikasi target sendiri ada pengguna aktif perangkat mobile, itu orang-orang yang sering menggunakan perangkat mobile untuk melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang antar bank dan pembayaran tagihan. Lalu ada generasi milenial dan generasi Z. Demografi yang cenderung lebih akrab dengan teknologi itu mudah beradaptasi dengan inovasi digital dan mencari kenyamanan dalam bertransaksi secara online. Boleh di next. Selanjutnya ada UMKM yang menyediakan layanan pembayaran secara digital bagi customer. Lalu ada pengguna e-commerce, baik itu pelanggan dan pedagangnya, yang memerlukan cara yang aman dan efisien untuk melakukan pembayaran dan penerimaan dana. Boleh di next. Selanjutnya untuk kebutuhan pelanggan, pelanggan saat ini tuh membutuhkan biaya yang terjangkau, karena pelanggan tuh mencari opsi dengan biaya transfer yang rendah atau bahkan tanpa biaya tambahan. Lalu kemudahan penggunaan, pengguna ingin proses transfer uang yang sederhana dan mudah dipahami antar sesama aplikasi pembayaran. Boleh di next. Lalu ketersediaan layanan 24/7, yang mana pelanggan tuh mengharapkan layanan transfer yang tersedia sepanjang waktu, tanpa terbatas oleh jam kerja bank ataupun hari libur. Lalu keamanan dan layanan terpercaya. Kebutuhan akan jaminan keamanan yang tinggi dalam melindungi informasi dan dana pelanggan dari ancaman kejahatan cyber. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang market analysis. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.